Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, pelaku industri saat ini tengah menanti kepastian keberlanjutan dari kebijakan harga gas bumi tertentu atau gas murah bagi industri. Dan hal ini sering dengan akan berakhirnya masa pemberlakuan kebijakan gas murah tersebut di akhir tahun 2024. Kalangan pelaku industri khususnya industri penerima program kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT saat ini tengah menanti kepastian terkait keberlanjutan kebijakan harga gas murah bagi industri. Hal ini seiring dengan akan berakhir masa pembelakuan kebijakan gas murah tersebut di akhir tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 91 tahun 2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di bidang industri. Adapun pemberian insentif HGBT tersebut selama ini diberikan secara terbatas untuk 7 sektor industri yang mendapatkan harga gas di bawah harga pasar sebesar $6 Amerika per MMBTU, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. Sebelumnya Kementerian Perindustrian telah mengusulkan adanya perluasan pemberian insentif gas murah bagi pelaku industri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemenperin menginginkan semua industri di tanah air bisa menikmati bersama harga gas yang lebih murah dari harga pasar tersebut. Sebab selain menjadi pendorong kebangkitan sektor industri dari pandemi, perluasan kebijakan gas murah juga bisa meningkatkan daya saing Indonesia. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga kini juga belum bisa memastikan terkait kelanjutan dari kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk industri di penghujung tahun 2024. Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM Tutuka Aryaji seperti dikutip media mengatakan, pihaknya tidak ingin gegabah dalam memastikan kelanjutan dari program gas murah dari hulu di masa yang akan datang dan sudah meminta Kementerian Perindustrian untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait permohonan perpanjangan program HGBT di tahun depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Berikut ini adalah infografik terkait dengan 7 industri yang selama ini bisa mendapatkan kebijakan dari gas murah bagi industri atau HGBT. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dengan nilai sekitar $6 Amerika per MMBTU. Ada industri, beberapa di antaranya kemudian pupuk, petrokimia, oleochemical, kemudian baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Itu dia beberapa industri yang mendapatkan kebijakan gas murah bagi industri. Baik, kita akan membahas terkait dengan menanti kelanjutan kebijakan gas murah bagi industri. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi FIPGB. Selamat pagi, Pak Ahmad Wijaya ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Selamat pagi Indonesia, Mas Pras. Baik, terima kasih Pak Awi atas waktu yang disempatkan bicara mengenai penggunaan dari gas industri begitu ya, HGBT. Kita tahu ini seperti apa sih nanti yang perlu disampaikan juga terkait dengan penggunaannya, optimalisasinya. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan update terlebih dahulu kinerja dari industri pengguna gas bumi di dalam 2 bulan pertama Pak. Tahun ini seperti apa? Silakan. Kondisi HGBT atau kalau bisa jangan disebut sebagai bagian daripada harga murah dong, bahasanya belum perlu dikoreksi adalah harga ekonomis. Harga ekonomis, oke. Ya, karena kalau kesannya murah nanti Menteri Keuangannya bilang bahwa kasnya negara berkurang. Ya, oke. Jadi perlu dikoreksi bahwa itu harga ekonomis dari hulu sampai ke hilir. Nah, kondisi saat ini sejak 2023 waktu kita closing the beautiful years of 2023 menuju tahun pemilu, itu total kita ada pakai sekitar 3.200-an ya. Jadi pupuk sekitar 800, BBUT-D. Kemudian petrochemical 575-an, oleochemical 340, seperti tadi kan ada 7 sektor ya. Kemudian baja 654. Kemudian keramik 566, kaca lebaran 340-an, kemudian sarung tangan cuma 1,2 kecil sekali. Nah, kondisi 7 sektor ini sudah maksimal kita pakai sesuai dengan Kepmen 91K
yang dikeluarin tahun 2023 itu udah konkret dan Oke. ya. Satu. Dua, nah kondisi yang ada yang disebut industri quote unquote ya, kita bilang quote unquote adalah gini, di kondisi ESDM dan SKK Migas mereka selalu bicara industri. Nah, apakah pemerintah perlu meneropong secara mendekat di Zoom lah istilahnya? Oke. PLN itu juga industri. Berapa kontribusi mereka secara keseluruhan, karena di bukunya ESDM dan bukunya SKK dan PGN itu selalu kan berbicara dalam konteks industri secara keseluruhan. Oke. Jadi kita kalau pemakaiannya continuous, yang disebut kita pun sudah di-pack ataupun dikemas sedemikian rupa oleh PGN adalah ada surcharge bawah dan surcharge atas. Oke. Pakai di bawah minimum kena surcharge, pakai di atas maksimalisasi optimalnya juga kena surcharge. Jadi kita sudah hati-hati untuk memakai secara industri ini sudah sekian dan demikian yang sudah dikasih oleh pemerintah. Nah, kedua, industri di sebelah kita adalah industri yang mendukung yang disebut PLN. Tanpa PLN kan kita tidak bisa. Apakah mereka nambah? Apakah mereka juga diberi hal-hal yang sama dengan industrialisasi yang ada di sini? Secara industri pengolahan ya, bukan industri utilisasi. Nah, baru dibicarakan lagi adalah utilisasi yang disebut energi ini untuk kita total ini 3.200, apakah kita masih diberikan tambahan 200, 100 atau berapapun. Nah, itu yang perlu disinggung secara terpisah. Karena kalau kita bicara industri, artinya industri itu adalah menyangkut PLN di dalamnya. Dan termasuk juga FIPGB itu adalah PLN adalah bagian daripada member kita secara tidak langsung kan. Karena kan kita koordinasi kerjanya kan di dalam konteks industrialisasi nggak ada PLN kan nggak bisa. Oke. Sehingga Kepmen 91K yang dikeluarin tahun 2023 itu kan sudah menggarisbawahi bahwa 8 bulan effectively nanti kita akan selesai yang disebut HGBT atau harga ekonomis. Ke depan 8 bulan ini government ini kan going to be a new government. Oke. Apakah kondisi ini akan berlanjut atau sebelum presiden sekarang turun menggantikan yang baru, apakah industri dikasih bonus ini adalah final dikasih sampai 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, karena industri perlu kepastian, nggak bisa today for tomorrow, kembali lagi. Oke. Dan kita punya waktu sangat sempit, karena kondisi pelantikan presiden kan Oktober. Potong 2 bulan mengenai puasa dan lebaran. So effectively kita baru berjalan nanti sisa 6 bulan. This is the biggest problem yang kita hadapi secara industri. Saya pikir PLN juga sama. Tapi kalau PLN kan kantong kiri, kantong kanan, dan itu government, it doesn't mean that kita harus perlu liatin, tapi itu kan tugasnya negara. Nah, kita industrialisasi ini perlu ada a good plan to approach a new president, new cabinet, new business, dan growth-nya yang dijanjikan akan bertumbuh kan. Jadi kita paralelnya how? Pak Awe, jadi seberapa jauh sih kalau kita lihat begitu di masa penantian ini begitu, apakah program ini akan berlanjut atau tidak terhadap industrinya sendiri begitu? Apakah ada perlu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan atau bagaimana nih untuk menyikapi kondisi ini? Menurut catatannya dari pemerintah, ada beberapa yang sudah dialokasi di Kepmen 89 2022. Jadi bukan hanya 7 sektor. Di samping jaminan mutu yang 91K sudah diberikan. Nah, kondisi adalah kita secara strategis yang di dalam industrialisasi adalah kita hanya bisa memakai seadanya di situ. Tidak ada strategi lain kecuali ada kepastian. Karena kondisi industri itu kan nggak bisa kalau kita meraba-raba dengan planning 3 shift plus, 2 shift plus, berapa shift pun yang kita bekerja, itu harus selalu in related sama energi. Nah, kalau HGBT ini memang sesungguhnya dan mesti dijalankan another 2 years to go, nggak apa-apa. Mungkin Presiden sebelum turun, Pak Jokowinya bisa kasih ke kita a bonus. Ya, rilis untuk sambil menunggu kabinet baru. Supaya kita ada kepastian di dalam
tahun 2025. Oke. Pak Awe, tapi kalau kita cermati dengan kondisi pasokannya sendiri begitu, kalau terutama bagi mereka yang mendapatkan tadi Anda katakan adalah gas dengan harga ekonomis begitu. Ini sejauh ini cukup aman, mencukupi begitu atau bagaimana? Pakainya aman, Hmm. gangguan kecil-kecil di lapangan ada, tapi tidak signifikan dan kita sampai detik ini juga so far happy lah atas Oke. insentif yang diberikan. Cuman kalau memang gathering data secara mendetail, kalau memang ada another plan to go, ayo pemerintah harus ajak kita untuk berbicara. Oke, oke. Dan kita tahu Kemenperin juga sudah mengajukan bahwa memang tidak hanya 7 industri saja yang seperti tadi kita bahas akan mendapatkan gas dengan harga ekonomis ini, tapi diharapkan diperluas begitu ke industri-industri lainnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Awe. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan hari ini bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya. Beliau adalah Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Pak Awe, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai tadi terkait dengan strategi, kemudian bagaimana untuk menyikapi kondisi seperti saat ini. Apa yang bisa kita lihat, Pak? Anda melihat dengan beragam strategi tadi yang sudah disampaikan, apakah penantian ini akan berakhir juga kah? Begitu dengan adanya kepastian atau seperti apa nih Pak Awe? Silakan. Kementerian sekarang semua kan semi demisioner. Satu. Kedua, kondisi apapun kan harus ada approval dari presiden. Karena Oke. kondisi transisi ya, kedua. Ketiga, industri sangat mengharapkan kepastian, tidak berbicara harga ekonomis. Contoh yang saya bisa katakan kenapa kita mengharapkan kepastian yaitu di kawasan ekonomi khusus Batang kan ada beberapa investor yang sudah melaksanakan, mereka punya investasi dengan baik, hanya menunggu kepastian mengenai harga gas dan mengalirnya gas. Itu pun belum mendapatkan kepastian di dalam hal gasnya berapa harganya walaupun sudah tanda tangan kontrak. Artinya mereka-mereka ini sebagai new investor, di situ ada beberapa pabrik keramik juga yang cukup besar yang sudah invest di sana. Mereka kan juga belum mendapatkan kepastian apakah harga ekonomis atau harga komersialisasi baru. Nah, ini di dalam kondisi di mana transisi pemerintah ini kita sangat mengharapkan bahwa pemerintah yang saat ini berjalan itu semua kan kita lapornya ke SDM, bukan, tapi kita ke Bapak angkat kita yaitu Menteri Perindustrian. Nah, Menteri Perindustrian kan harus berkoordinasi dengan lintas kementerian kan, yaitu SDM, kemudian di bawahnya ada SKK, Dirjen Migas, baru ke Menko, baru sampai ke Presiden. Nah, apakah itu sampai di mana koordinasinya dengan kondisi 6 bulan terakhir ini kan gunjang-ganjing, berasa kerusuh mengenai urusan pemilu. Ini pencoblosan kan sudah selesai. Nah, apakah strategi lanjutan pemerintah yang disebut Bapak angkat kita akan melakukan hal koordinasi untuk memberikan kepastian kita sebelum Ramadan ini selesai? Karena perlu 2 bulan lagi kan? Karena pemerintah cannot do one day for tomorrow, nggak bisa. Biasanya kan banyak birokrasi antar lintas kementerian. Belum sampai ke Menko, dan itu kalau ada menyangkut Kementerian Keuangan, itu juga mesti minta approval juga untuk penerimaan negara sampai ke Presiden kalau perlu. Makanya instruksi yang paling gampang adalah Presiden kalau ada peka mengenai industri perlu tumbuh di atas 7% setelah selesai pemilihan umum ini dan pelantikan adalah di atas 7% rata-rata, ya Presiden harus berani mengambil sebuah insentif yang terbaik buat industri. Either itu harga berapapun yang sebagai ekonomis perlu diambil keputusan supaya kita perlu one strategy, one price. Nah, itu kemana kondisinya? Pak Awe, tapi kan selama ini dari penggunaan ataupun pemberian insentif gas dengan harga ekonomis tadi kan hanya menyasar kepada 7 industri saja. Bagaimana dengan upaya pemberiannya diperluas lagi? Menurut Anda ini akan lebih efektif lagi tidak? Kalau misalnya memang untuk mengejar target pertumbuhan industri yang akan berkontribusi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dua strategi. Satu, koordinasinya antar kementerian. Itu jawabannya. Kedua adalah Kepmen 89 tahun 2022 yang pernah diberikan oleh kementerian, apakah itu berlaku? Jadi sehingga apa yang ada di dalam Kepmen-Kepmen yang sudah pernah diberikan itu, ESDM, SKK, Dirjen Migas di dalam satu kelompok ini bisa nggak memberikan support kepada kementerian yang terkait yaitu perindustrian ke kita? Nah, itu aja kuncinya. Karena kondisinya apakah itu harus melibatkan Menteri Keuangan karena ada harga ekonomis. Nah, ini perlu ada keputusan yang sangat sederhana, bukan lagi urusan strategi dan lain sebagainya. Industri itu mengharapkan adalah tidak hanya di sektor 7 itu. We are hoping dan mengharapkan banget bahwa kalau bisa itu adalah across the whole industry sudah satu harga, satu ekonomis. Bukan lagi menunggu bahwa ini nanti Kepmen ini di-review, Kepmen ini dipakai. Janganlah. Kita kan sekarang pegang dua Kepmen. Satu Kepmen 91K 2023 sama Kepmen 89 2022. Itu dua Kepmen yang sudah berlaku, tapi satu yang belum diimplement. Baik, Pak Awe. Other industri. Oke, lantas seberapa jauh sih kontribusi dari 7 industri tadi lah yang sudah mendapatkan harga gas ekonomis itu? Kalau memang tadi penggunanya sudah Anda sampaikan begitu ya, di pupuk ada 800 MMBTU ya Pak ya, kemudian ada di petrochemical, oleochemical, baja, kemudian kosmetik ya, keramik, kemudian kaca dan sarung tangan. Nah ini seperti apa Pak? Bagaimana optimalisasi dari penggunaan gas industrinya sendiri, kemudian kontribusinya juga terhadap perekonomian nasional? Menurut catatan member kita dan in-house pencatatan dan rekod kita sudah di angka 95% effectively pakai. Tetapi kalau yang disebut supply-nya yang disebut PGN mempunyai 3.300, mau 3.200, whatever the number, mereka yang harus kasih tahu kepada kita apakah ketersediaan itu dikomunikasikan kepada kita di luar Kepmen 91K. Kalau di dalam 91K itu adalah angka yang tadi itu 32 sekian. Kalau memang ada alokasi lebih, harusnya kita dipanggil. Karena kita kan sudah di-pack oleh mereka, dikemas sedemikian rupa dengan minimum and maksimum di dalam 7 sektor ini. Nah, PGN selaku distributor dan Pertamina sebagai holding, kita yang harus dikomunikasikan. Apakah ada kelebihan yang disebut dan selalu dibicarakan itu adalah optimalisasi industri tidak seperti itu. Sedangkan kita sudah dikemas sedemikian rupa, artinya kita taat dan selalu ikutin peraturan adalah minimum maksimum. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Tetapi kalau ada kelebihan yang sudah memang tersimpan atau teralokasi di Kepmen 91 tersebut antar pemerintah, kita diinfo. Jadi kita bisa increase the whole volume di dalam hal optimalisasi. Tapi kalau sekadang di PGN selalu bilang bahwa kita tidak optimal, coba dong, mana-mana di dalam 7 sektor ini yang tidak efektif, kita dipanggil untuk sit down. Gak apa-apa, kita duduk bareng dong. Supaya kita tahu apa yang sesungguhnya yang menjadi optimal secara industrialisasi pengelolaan ini. Karena PLN kan tidak masuk ke kita gitu. Baik, tapi sejauh ini memang koordinasi pemberitahuan informasi terkait dengan penggunaan gas sendiri, kemudian berapa yang tersedia ini apakah sudah cukup transparan, dalam artian ini informasi yang selalu terupdate atau tidak Pak Awi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi tadi Pak Awe ya. Tadi Anda lihat dan sudah menjabarkan, lantas bagaimana kaitannya dengan transparansi, keterbukaan arus informasi tadi dari sisi penggunaan gas bumi yang tadi dengan harga ekonomis yang diberikan atau disampaikan insentifnya kepada 7 industri tadi, dan seperti apa sih penggunaannya sendiri, dan
siapa yang harusnya bisa mengharmonisasi informasi tadi sehingga semuanya bisa tahu, oh kalau saya nih di industri ini ternyata kurang jadi harus ditambah lagi, yang ini kelebihan mungkin harus disesuaikan lagi. Itu seperti apa sih mekanismenya nih Pak Awe? Begini, Ya. kondisi kalau disebut kita tidak optimal di dalam hal pemakaian alokasi, tolong dong, Pertamina itu kan holding company dan kemudian PGN adalah perusahaan TBK. Coba taruh dong di situsnya mereka, di websitenya mereka secara terbuka bahwa angka-angka yang ada di industri 7 sektor tersebut adalah sekian versus sekian yang diberikan. Nah itu data biar kita bisa baca kalau memang tidak perlu mengumpulin para pelanggan yang segitu besar. Oke. Nah itu biar kita nanti koreksi sendiri satu. Kedua, kan biasa juga ada kumpulan pelanggan. Nah, PGN kan selalu punya kultur yang nggak pernah mau kumpul everybody. By sektor, takut di demo kali, apa takut apa nggak tahu. Oke. Tapi yang jelas adalah angka yang ada di semua sektor industri itu pupuk sekian, petro sekian, baja sekian, taruh aja di website. Bahwa kondisi 7 sektor ini tidak optimal adalah industri ini. Oke. Industri ini, nggak apa-apa, kita masih siap-siap aja, nggak ada masalah. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ya ternyata sesama anggota ini juga belum terbuka, kita kan juga nggak bisa mendikte orang satu persatu kan. Kalau Oke. memang ada angka yang sesuai, angka yang betul-betul terbuka, let's talk, nggak apa-apa. Kita tahu bahwa oh di baja, di KS-nya kurang, apa di swastanya kurang, ayo mari. Oke. Nah, di keramik siapa, di kaca siapa, just put it. Data itu perlu sekali. Kan kita tidak bisa ambil di BPS angka-angka ini. Hanya Oke. bisa antara pelanggan dengan pemasok. Nah, itu yang kita perlu. Kondisi inilah yang harus diberikan kepada kita bahwa dengan adanya kemasan, ada paket yang diberikan kepada kita minimum and maximum, kita pakainya mungkin terlalu hati-hati, akhirnya optimalnya nggak capai, minimumnya tercapai, atau terbaliknya. Nah ini yang perlu ada ketegasan dari pemasok bahwa angka saudara tidak sesuai di pupuk sekian, di petro sekian, ternyata masih jauh. Tidak apa-apa, kita harus koreksi diri kita akan panggil, kita punya member untuk verifikasi satu persatu, baru kita duduk bareng, kurangnya di mana. Kan industri ada yang pasti berjalan full, ada yang tidak. Gitu. Baik Pak Awe, lantas sejauh mana sih kebijakan HGBT ini berkorelasi erat terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas industri juga nih di dalam negeri? Kinerja industri sampai hari ini menurut kita dan selaku industriawan jempolnya banyak, sudah begini, nggak ada yang begini. Kenapa? Kondisinya bisa lihat pada saat pemilu. Industri tidak drop kok, mau pemilu gerasa gerusu urusan partai politik lah, partai coblos ini sana, industri tetap jalan aja konstan. Nggak ada penurunan di dalam GDP, tidak ada penurunan di dalam indeks manufacturing. Nah itu. Jadi itu udah optimal. Jadi jangan menyalahkan industri. Justru industri yang mengcontribute for the government. Industri lah yang memberikan semua kontribusi ini. GDP kita, inflasi kita, dan lain sebagainya itu adalah posisi di mana industri itu contribute for the government. Nggak ada penurunan sama sekali. Apakah ada indeks GDP yang turun? No. Semua GDP naik. Dan kita selalu dipuji bahwa Indonesia Raya the best. Oke. Dan ini sesuai juga dengan data PMI Manufaktur Indonesia yang masih dalam fase ekspansi begitu ya, di atas 5 poin begitu, 50, sekian poin begitu. Nah, lantas bagaimana harapan Anda terkait dengan penerapan dan mungkin nanti kelanjutan dari kebijakan harga gas ekonomis tadi Pak untuk industri? 3 hal. 1, pemerintah harus terbuka. Number 2, pemerintah harus menyajikan yang terbaik untuk industri, karena industri adalah contribute for the country. Nomor 3, data-data yang memang sudah dikelola secara internalnya pemerintah, di-share ke kita. Gitu aja, 3 hal itu aja. Jadi we are open, basically. Kalau kita open, nah di pemerintah juga nggak open kan susah. Hari ini kan semua medsos lah, semua data bisa diakses sebetulnya. Internnya TBK-nya di PGN dibuka, biar kita bisa akses as well gitu.
Baik, baik. Oke deh, kalau gitu memang semoga di tahun ini begitu ada solusi dan kepastian lagi ya terkait dengan kebijakan bagaimana kelanjutan dari gas ekonomis begitu, harga ekonomis bagi industri begitu di tahun 2024 ini dan ke depan. Pak Awe, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan ya kepada pemirsa pada hari Terima ini. kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Awe. Salam sehat, Ya. terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema dan pembahasan menarik lainnya terkait dengan perpanjangan diskon PPN mobil listrik.